Pemirsa, vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati beserta 3 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di depan mata. Putusan yang adil dinantikan tidak hanya oleh keluarga korban saja, tetapi seluruh pihak yang ingin hukum berjalan proporsional. Vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati beserta 3 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah di depan mata. Secara maraton, serangkaian proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disaksikan secara terbuka kepada publik sejak pertengahan Oktober lalu. Sesaat lagi, Hakim bakal ketuk palu menjatuhkan putusan. Menurut jadwal, sidang pembacaan vonis untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati digelar pada Senin 13 Februari 2023. Ini dalam situasi yang betul-betul full pressure gitu. Jadi harapannya tentu dalam situasi yang demikian, majelis hakim tetap bisa berdiri secara independen dengan bersandar pada bukti dan tidak meninggalkan keadilan bagi terdakwa. Karena bagaimanapun putusan ini nanti akan menentukan perjalanan hidup terdakwa, juga keluarganya, juga anak-anaknya yang akan terdampak atas putusan ini. Jadi semua harus dipertimbangkan dengan baik, dengan adil. Terdakwa ya tentu juga untuk masyarakat dan juga untuk korban tentu itu pasti, tetapi tidak boleh dikesampingkan untuk terdakwanya. Ini karena tekanan begitu besar sekali ini. Dari kemarin ya henti-hentinya semua pihak untuk mencoba mempengaruhi bagaimana hakim untuk memutus terkait dengan hukuman pada terdakwa. Oke, Bang Rasamala, saya juga ingin tahu sebetulnya kan tentu kan sebagai tim advokat begitu atau tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tentu kan intens ya komunikasi, koordinasi, dan apa sebetulnya kondisi kejiwaan 2 terdakwa saat ini mungkin dari hasil komunikasi koordinasi Anda dengan Ferdy klien Sambo Anda dan Putri Chandrawati. Ya, seperti saya sampaikan tadi, mereka juga tentu sadar bahwa ujung dari proses ini kan putusan pengadilan. Pada dasarnya baik Pak Ferdy Sambo maupun Bu Putri merasa bahwa mereka sudah menyampaikan semua fakta yang mereka ketahui itu di persidangan. Tentu setelah mereka menyampaikan itu, mereka juga sudah menyampaikan aspek-aspek apa yang meringankan menurut perspektif mereka ya. Dan pada akhirnya mereka sekarang ya lebih banyak berpasrah, lebih banyak berdoa lah supaya besok putusannya memang betul-betul bisa berkeadilan untuk mereka. Mereka lebih banyak berserah sekarang kepada Tuhan, juga tentu dengan harapan yang tadi saya sampaikan kepada majelis hakim supaya bisa independen dan tetap mempertimbangkan keadilan bagi mereka. Itu sih secara prinsip. Artinya secara mental, secara fisik sudah siap ya untuk hadir di persidangan berdasarkan vonis esok hari klien Anda? Harus siap ya. Ini bukan siap tidak siap, ini harus siap. Karena memang inilah ujungnya nanti. Walaupun nanti tentu dari putusan itu kita bisa mempelajari dan melihat tentu mereka berdua masih punya hak-hak juga untuk proses hukum yang lain ya. Gitu. Ya, tentu tidak ya. Hakim itu kan independen dalam arti yang sangat jelas, objektif dan independen. Itu dimensi hakim. Tapi kalau kita bicara dimensi JPU atau jaksa umum, tentunya berbeda. JPU ini kan dengan pandangannya yang subjektif ya, untuk membela masyarakat seperti itu. Kemudian penegak hukum ada 3, yang lainnya kuasa hukum sebagai advokat itu kan juga penegak hukum menurut undang-undang. Nah, jadi bagi saya tidak usah hakim itu ditekan-tekan membentuk aliansi yang ngawur begitu. Dari namanya saja udah ngawur ya. Amicus Curiae itu kan apa? Sahabat pengadilan ya. Ngaku-ngaku sahabat pengadilan, apa boleh di Indonesia ini setelah tahun 70 menggunakan istilah ini, kemudian berlaku mencampuri sampai dengan masuk ke substansi perkara. Tapi kan kalau konteksnya jaksa penuntut umum kan itu hal yang wajar dan sah dong, Prof. Ini masyarakat yang saya maksudkan, yang menyebut dirinya sebagai amicus curiae itu. Kalau jaksa kan sudah saya utarakan, tentu subjektif untuk membela bagaimana masyarakat itu dilindungi, itu wajar. Tapi nanti kepada hakim adalah objektif
dan independen. Tapi jangan ada masyarakat ikut-ikut menekan-nekan, mengaku sahabat. Mana ada sahabat pengadilan bersahabat, berkonco-konco begitu. Tidak boleh. Nah, bagi saya hanya mengingatkan di kesempatan ini agar ya aliansi seperti yang ngawur begitu dengan istilah yang ngawur pula. Yang benar kan mereka menggunakan social justice ya, bukan amicus curiae. Itu ngawur itu bersahabat dengan pengadilan. Nggak boleh pengadilan disahabat-sahabati, dikocok-kocok. Juga kalau dia sahabat ya. Harapan publik kini bergantung ke majelis hakim. Putusan yang adil pun dinantikan tidak hanya oleh keluarga korban, tapi seluruh pihak yang ingin hukum berjalan profesional. Tim TV One mengabarkan.